Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan. Mbak. Lihat matanya tuh, lihat matanya. Serem banget ini, Jan. Oh, beliau mau pakai kalung apa itu? Ini, Jan. Ya mungkin seperti itu. Kalung yang nyala ini, Jan. Nyala. Mbak. Bikin perasaan seperti ini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alahan kita, diri yang alami, diri yang natural, diri sejati yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yuk kita kembalikan lagi supaya natural lagi, karena tanpa kita sadari kita sudah dibentuk, sudah diprogram oleh orang-orang sehingga menjadi kita yang bukan asli, menjadi diri yang palsu. Nah, dan dalam perjalanan ini mudah-mudahan bisa kita kembalikan ke naturalannya sehingga mudah dengan Tuhan, tidak tersekat-sekat, tidak ada portal-portalnya. Ya, yuk pelan-pelan yuk. Nah, pada cerita kali ini teman-teman, kita akan mendatangi lokasi itu. Perhatikan nih, dari sini itu ke sana tuh, itu ada proyek gunung ini dihancurkan, gunung ini dibelah-belah, diambil batunya, diambil batu kapurnya dan sebagainya nih, dari sini ke sana. Akan tetapi pada saat ini dihentikan karena ada kejanggalan yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi di arah sana tuh. Jadi kurang lebihnya bekonya itu mogok, macet, setelah si tukang beko itu melihat sosok yang aneh di dalam itu, karena ada goa di atasnya, baru ditemukan goanya di atas itu katanya. Dan itu diyakini oleh orang-orang sini, oleh para spiritual, karena ini pun mengundang paranormal, mengundang kiai dan juga yang lainnya, ada kuburan Semar di sana. Nah, apakah iya? Mari kita kaji saja. Yang menyebabkan proyek ini berhenti karena ada kuburannya di sana, kuburan Semar katanya. Udah yuk, kesana aja yuk. Lewat sini, pelan-pelan aja. Mudah-mudahan ini bisa ada maksud baik di balik semua ini. Mesin alat berat itu mogok, berhenti, tidak kuat untuk menggali batu itu, disebabkan karena tadi tuh ya, adanya kuburan Semar. Setelah melihat sosok apa di situ, sehingga mogok semuanya, mesin-mesinnya, seperti ada magnetnya gitu maksudnya. Kita penasaran nih, apakah sedemikian itu adanya, ataukah hanya cerita-cerita tahayul, atau cerita gitu maksudnya, halusinasi. Tidak ada salahnya kita kaji apakah betul. Kalau memang iya, apakah kita diizinkan untuk masuk ke sana, di kuburan Semar yang dimaksud? Berani kan nih? Nah, mari teman-teman kita memberanikan diri, siapkan mentalnya. Mudah-mudahan ada petunjuk yang disampaikan sehingga bisa lancar semuanya. Yuk, alhamdulillah. Lokasinya agak tinggi nih, makin nanjak. Waduh, tuh di sana tuh masih ada truk di sana itu.
Berarti goanya di belah sana tuh, ke sana lagi tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Tuh, tuh. Oke. Yuk ke sana yuk. Wih, serem banget. Ini loh. Tuh, coba lihat ini. Apa sih jurang-jurang? Tuh, ke sana tuh. Ini proyek nih besar sekali berarti nih ya. Iya. Ini proyek besar nih, dari sini ke sana tuh. Berapa juta miliar miliaran Ya ini ya? nggak tahu nih pasti bawahnya jurang tuh. Wow, ini dalam Apa banget. ada yang lebih pendek ini ya? Ya udah kita masuk aja ke guanya. Yang dimaksud ada kuburannya di situ. Berarti itu tuh. Yuk, oke, yuk sana yuk. Alhamdulillah. Wow, ini menegangkan sekali nih. Ini ya. Wah, alhamdulillah nih ya, bayangkan sekali nih. Bayangkan saja tadi dari sana tadi tuh tinggi banget. Nah, disinilah teman-teman yang ceritanya itu ada kuburan Semarnya kayaknya kalau nggak salah ini tadi dulu. Di sebelah manakah yang dimaksud? Apakah ini bukan? Apakah ini gua atau bukan? Tadi dulu. Kita betul-betul harus lebih tenang dulu. Di sebelah manakah kuburannya? Apakah ini itu? Mungkin ini yang dimaksud ada gua itu berarti kan deh. Tuh. Ya bukan. Tuh. Nah, mungkin ini. Yuk, kita masuk aja yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Tapi tadi saya melihat di sini loh. Nih. Ini di sini tadi kayak sosok apa di sini tadi? Kayak memang betul kayak melihat kayak sosok kayak Semar di wayang-wayang gitu loh di sini nih. Nih, hampir mirip kan? Iya. Tuh. Kayak wayang kulit. Oh. Udah yuk masuk aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Coba perhatikan. Inikah guanya serem banget. Lihat dulu. Terus para kiai mengatakan bahwa di sini ada kuburan Semar, itu di belah mana nih? Assalamualaikum. Apakah ini gitu? Sebentar dulu. Punten. Assalamualaikum. Tapi nggak ada ciri-cirinya nih. Nggak ada ciri-ciri kuburannya gitu maksudnya. Baik, kita masuk aja yuk. Barangkali di sana nanti mendapatkan petunjuk. Karena mungkin kuburan ini sudah tidak dirawat gitu atau bagaimana. Tapi yang mengatakan katanya ada kuburan Semar gitu. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Nih, kita lihat dulu dari sekelilingnya ini. Guanya unik sekali. Bagus, cantik, luas. Tapi kita di atas ini nih, di ketinggian. Ya iya. Tuh, kita di luar sana tuh. Ada langit kan? Tuh. Berarti kita di atas awan nih. Ya iya, tuh. Yuk. Assalamualaikum. Apa ini? Ini orang bukan? Ini kayak monster nih. Apa ini ya? Gede banget ini tuh. Yuk. Monster membuatku ini ya. Ya iya. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Semakin dalam, semakin serem. Punten. Ada orang. Ya ampun.
Coba dibuka matanya, coba. Saya merem ini ya. Buka. Merem aja ini ya, takut. Tapi kayak perempuan tuh. Perempuan. Iya. Bidadari nih ya. Tadi dulu. Masa aneh. Ada perempuan di ketinggian ini, maksudnya gua di tinggi ini, masa aneh. Tadi dulu. Assalamualaikum. Lagi nyanyi apa ini ya? Kayak lagi nangis gitu. Nangis. Itu. Mengsak ini ya. Punten Bu, kenapa? Mbak? Assalamualaikum. Punten. Maaf, ini siapa? Bu? Ini siapa? Jabang lagi. Ikutin aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Hah? Aduh. Berarti saya tadi bukan... Kita halu nih. Tadi hanya batu. Waktu bisa nangis ini ya. Tapi maksudnya tadi melihatnya seolah-olah beneran loh. Kayak melihat orang beneran tapi nanti putar lagi kameranya, ada nggak? Oh iya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Hati-hati nih. Apakah itu mungkin tuh? Tuh. Kelihatan nggak? Enggak ini ya. Tapi gede banget tuh. Tuh. Iya. Itu apa itu? Kayak ular atau apa itu? Itu loh, ular kayak kepala manusia tuh, lihat ya tuh. Nih. Coba lihat sini. Assalamualaikum. Nih. Tuh. Kelihatan nggak? Iya. Tuh. Kayak ular. Coba di kamera kelihatan nggak? Bukan. Kirain tadi kayak ular. Bukan. Udah yuk kesana aja yuk. Aduh. Assalamualaikum. Punten. Wah. Ini udah mentok itu. Ih. Astagfirullah. Tadi dulu. Punten, Mbah. Ampun. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Berarti beneran omongannya si Ado. Coba perhatikan dulu. Ini pertapa atau siapa? Oh, pangapunten, Mbah. Kayak Semar ini bener. Assalamualaikum. Maaf. Maaf mengganggu, maaf punten. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Nggih. Saya Tarto, mohon maaf. Nggih. Saya bersama Bang Mamat, mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu. Mbak, apakah benar Mbak ini Semar? Maaf, Mbak. Tapi mirip banget Semar. Mirip Semar. Mirip ya? Santer saya mati. Mati. Astagfirullahaladzim. Mbak, tapi bener loh, tadi mirip Semar. Kira-kira beneran gak sih? Semar ini ya. Katanya kuburan Semar. Kok Semarnya masih hidup? Berarti bermati ini ya. Yang dikubur siapa? Oh iya. Udah, yuk cari aja yuk. Tadi dulu Mbak Huja kita tarik dulu. Apakah benar di sini ada kuburan Semar? Barangkali ada petunjuknya. Apakah tadi pertapa yang berdandan seperti Semar gitu? Setan bayaran begitu? Pertapa Apa ini ya? yang berdandan seperti Kemar. Iya. Nggak mudeng saja ye. Yuk. Beda berarti ini ya. Iya. Assalamualaikum. Punten. Ini lagi nih. Ini. Nih.
Perhatikan nih. Punten. Batu. Dari kejauhan kayak ini. Mirip-mirip ini ya. Iya. Tenang aja dulu. Kita kasih ruang dulu. Kasih jeda pikiran kita supaya tidak tegang. Tapi tetap melangkah. Yo. Assalamualaikum. Ada orang. Mbah. Ini orang asli kan? Gini ya. Oh, tadi dulu. Punten, Mbah. Coba perhatikan. Ini orang bukan? Mbah. Orang biasa ini ya. Assalamualaikum. Tapi gak dengar suara kita. Kalau memang itu orang. Mayat hidup ini ya. Kayaknya ini apa pegawai proyek nih. Oke, proyek. Proyek tadi. Tuh kan. Mulai banget ini ya. Tadu. Tapi gak dengar suara kita. Apakah mereka salah satu tumbal proyeknya gitu? Coba nanti. Kalau memang ini setan. Kalau saya sentuh pasti hilang ya. Setan kok pakai celana ya. Berarti kan pegawai proyek. Oh iya ya. Bukan setan. Tuh, dari ciri-cirinya ini kayak pegawai proyek tadi. Yo, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu nih. Punten. Dengar suara saya nggak, Mbah? Mbah? Dengar suara saya nggak? Ini orang kan? Hah? Kok ini nggak nyampe ini ya? Orang tapi nggak nyambung. Mungkin pernah terjatuh jadi akhirnya apa rusak sel-selnya. Ini ya? Mbah, maaf. Mbah, Balap-balap bikin merinding ini ya. tar dulu. Kayak pas dulu nih. Jempolnya ada nih ya. Ada. Ini biasa orang ah. Iya ya. Tidak ada yang aneh. Ini manusia biasanya pakai proyek fake ya. Jadi nggak usah aneh. Kemudian kita bawa aja keluar dulu. Nanti di sana kita kasih minum dulu. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Yuk keluar Pak, keluar dulu. Ih. Hilang ini ya. Hah? Ih. Orang ini ya. Tadi kayak orang beneran loh makunya. Gak ada yang aneh. Makunya biasa-biasa saja. Kok hilang ya? Ini ada yang kejanggal di dalam gua ini nih. Siapa nih? Aduh, itulah orang lagi tuh. Mana? Ada temannya apa nih ya? Mana? Tadi gemet-gemet sono ya. Oh, apa itu? Astagfirullahaladzim. Tuh. Siapa bapaknya? Ya ampun. Yuk, deketi aja yuk. Jangan temennya tadi. Siapa itu? Assalamualaikum. Kelihatan gak? Tuh. Punten. Mbah. Siapa mentalnya? Lari! Tadi dulu. Petungan. Punten. Mbah. Langsung gini ya. Astagfirullahaladzim. Masuk ke situ. Apakah ini yang dimaksud kuburan Semar gitu? Ini mungkin nih. Tapi tadi kayak perempuan. Ibunya Semar berarti ini ya. Ya mungkin seperti itu. Masuk ke sana enggak? Berani ke sana enggak? Oh, saya takut ini ya. Takut. Saya keluar aja. Entar dulu, saya penasaran nih. Kalau kita blok kantung, bagaimana? Entar dulu. Kosong tapi nih. Kosong. Nih, ini kuburannya kosong. Apakah memang ini sengaja dibongkar orang ini? Iya. Tuh. Ini kosong.
Apakah mungkin ini dimaksud jadi kuburan Semar ini apa bukan? Apa meledakkan diri ini ya? Aduh, itu ya. Itu aja yuk. Ih, kayak angin. Iya, yang merepit ini ya. Tuh. Kayak ada yang kesini loh mulutnya. Tadi dulu. Ih, tuh kan. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan. Tadi dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Apakah ini Semar asli ataukah ini hanya pertapa? Pertapa yang berdandan seperti ini. Mbah. Assalamualaikum. Oh, tuh. Kalau digambar seperti di wayang beneran tuh. Iya. Oh, susunya besar tuh. Apanya besar? Itu dadanya. Bokongnya besar. Ini mirip sekali di film-film itu. Apakah bener gak sih? Mirip ya. Nah, Asli ini ya. tapi kalau pertapa kenapa juga tadi hilang? Tadi dulu. Ya penasaran nih. Assalamualaikum. Mbah. Lihat matanya tuh, lihat matanya. Serem banget ini ya. Oh, beliau memakai kalung apa itu? Ini ya. Ya mungkin seperti itu. Kalau yang nyala ini ya. Nyala. Mbah. Bikin berasa asli ya. Oh, kita tenang dulu aja. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan beliau. Apakah waktunya tepat kita ataukah tidak? Yuk. Assalamualaikum. Pangapunten. Mbah. Punten. Maaf bila kami mengganggu, Mbah. Tapi mukanya pucat banget. Wah, iya. Wah, Astagfirullahaladzim, coba bagi. aduh. Semar mesemnya hilang ini ya. Apa ini nih? Terus sini. Batu. Masuk ke sini mungkin nih. Nih. Menjadi kayak gini. Oh iya ya. Tuh kan. Mungkin disinilah tempatnya beliau gitu. Apakah ini kuburannya gitu? Apa ya? Mungkin di sini nih. Jadi maksud kuburannya ini mungkin seperti ini nih. Wow. Menjadi putih, bersih. Berarti mungkin penggambaran saja mungkin. Untuk kita harus tetap basah seperti ini dan juga akhirnya menjadi bersih putih gitu maksudnya mungkin ya. Iya. Aduh. Ih. Ada yang colek saya juga tadi. Jangan yang tadi ini ya. Aduh, kita di kuburannya gitu, hati-hati. Nah, kita keluar aja. Nanti dulu. Malah takut beneran ini ya. Saya belum mendapatkan petunjuknya nih maksudnya. Aduh. Suara apa ini? Tuh. Kita lanjutkan aja. Tadi kita serasa muter-muter di sini aja tapi berarti titiknya di sini nih. Titiknya di area sini berarti nih. Udah pertanda bahwa kita tuh ada energi yang membolak-balikan kita sehingga muter-muter di sini. Udah yuk. Assalamualaikum. Punten. Ketahuan apa ini ya? Sini. Itu. Itu. Ini. Gelap ini ya. Itu. Gelap ya. Kelihatan gak sih? Tuh. Itu orang bukan? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Coba balik. Itu orang tadi bukan? Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Kayak orang duduk ini ya. Itu kok tidak ada lubang situ. Masuk lewat mana? Iya ya. Assalamualaikum. Mbah. Rapat maksudnya ini. Kecil lubangnya. Berarti ada ruangan bawah sana nih. Ada ruangan bawah tanah. Nanti kita cari. Masuk lewat mana? Mbah. Jebol apa ininya? Kita nggak bawa alat. Astagfirullahaladzim. Kita sana yuk. Kita yuk. Mungkin ada lubangnya mungkin.
Assalamualaikum. Punten, mungkin lubangnya ke sini nih mungkin nih. Tadi dulu. Katanya. Gak ada, rapat semua. Rapat semua. Rapat semua. Oh, apa ini nih? Apa? Nih, Oh iya ya. tapi rapat juga. Wala-wala. Aduh, semuanya rapat. Masa ini ya. Apa kesini, sini yuk. Sini. Nih, nih, nih. Nih. Ini kelihatan nih. Astagfirullahaladzim. Tuh, tuh, tuh. Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Nih. Ini tadi dulu. Kita tadi dulu. Ini belum nyambung. Sebentar dulu. Mari kita tenangkan batin dulu. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa terhubung dengan beliau dan kita nyaman berbicara sehingga bimbingannya enak dan saya pun bisa menerima apa sebenarnya yang beliau sampaikan nanti. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mbak. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap dan saya di sini bersama Pak Mamat dan tujuan kami ke sini lagi dalam perjalanan tikir jalan dan kebetulan bertemu panjenengan. Nggih, nggih. Iya, Mbak. Kami mohon maaf bila tadi mengganggu kami yang tidak sopan ketika awal masuk sampai detik ini, Mbak. Nggih. Mohon maaf, Mbak, sing jelas monipun nggih, Mbak. Mbak Wijoyo. Wijoyo nggih, Mbak. Baik, Mbak. Kami ingin menanyakan sesuatu, Mbak. Apakah Mbak berkenan untuk ini? Dan kami sebelumnya mohon maaf bila nanti pertanyaan kami tidak nyaman, Mbak. Nggih. Jadi begini, Mbak. Sebelum saya ke sini itu mendengar cerita-cerita dari beberapa orang dan ada proyek yang dihentikan karena sebab-sebab tertentu, karena melihat makhluk aneh di depan alat berat itu. Selain itu juga apa ya, menjadi janggal sekali kata saya hingga dihentikan. Proyeknya dihentikan, mesin-mesin pada mati, semuanya seolah-olah kayak terhenti, seolah-olah waktunya terhenti gitu, Mbak. Jadi kami mohon maaf, sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Apakah Mbak tahu itu? Nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Oh ya, siap. Saya siap untuk mendengarkan, Mbak. Insya Allah saya mencoba untuk mendengarkan Mbak dengan tenang supaya kayak betul-betul paham. Nggih, Mbak. Nggih. Oh, berarti maksudnya ini untuk pengeling-eling yang punya proyek maksudnya atau untuk semua, Mbak? Khususnya untuk ini yang punya proyek. Boleh ini, Mbak, biar kami mendengarkan sebenarnya apa itu isinya. Ini ini ada pengingat buat yang punya proyek dan semuanya, kerja jangan terlalu ngoyo. Yang kedua itu harus kasih ruang, kasih jeda ya, supaya nanti tidak tersesat-sesat, pikirannya tenang. Artinya harus kasih ruang itu tenang, bukan berarti istirahat fisiknya, tapi fisik istirahat pikirannya, batinnya. Dan ketika waktu sholat ya silakan sholat dulu gitu katanya, supaya jangan terlalu ngotot gitu. Baik, Mbak. Tapi gini, Mbak,
Saya mendengar katanya di sini ada kuburan Semar, Mbah, dari orang-orang yang disampaikan. Apakah betul, Mbah? Heeh. Eh, terus kuburannya di mana, Mbah? Heeh. Oh, iya baik-baik. Mm-mm. Berarti eh, jasadnya Semar di sini nggak ada. Ini teman-teman, kuburan Semar yang dimaksud beliau juga adalah sebuah perumpamaan lagi, sebuah makna siloka, bukan yang dimaksud ya. Baik, nanti kita dengarkan saja. Kira-kira apa, Mbah? Heeh. Nggih. Heeh. S-nya syahadat. Berarti maksudnya kita tuh bersyahadat. Berarti penggambaran tadi seperti sosok, saya melihat seperti kayak sosok seperti yang tengah berarti ada sebuah syahadat. Artinya bersaksi menyaksikan. Uh, oh, terus E-nya eling. Iya, terus M-nya manunggal. Terus apal dengan diri. Terus R-nya rasa. Ini luar biasa teman-teman. Ada sebuah peribahasa dan juga ada makna yang lebih dalam daripada kalimat daripada kuburan Semar yang katanya disampaikan adalah dalam diri kita, yang terkubur dalam diri kita. Adanya tadi Semar, sebuah maknanya adalah S-nya kata adalah syahadat, sebagaimana kita bersaksi dan menjadi penyaksi atas semua karya Tuhan, dan semoga bersaksi adanya Tuhan, kita benar-benar menyaksikan itu, melihat. Yang kedua itu Semar ya, S-nya Semar, S-nya tuh syahadat, E-nya eling, kita harus eling, sadar, sadar, belajar menyadari, eling ya. Eling itu zikir sama saja. Seperti kita perjalanannya zikir jalan. Itu E-nya eling, terus M-nya katanya manunggal. Manunggal itu menyatu dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan kita, tapi kita tidak merasa bahwa kita itu menyatu dengan Tuhan. Kitalah yang selama ini memisahkan ya. Berarti M-nya terus A-nya tadi katanya hafal dengan diri kita. Hafal dengan diri kita, harus tahu diri. Maksudnya ketika kita kenal dengan Tuhan, kenal dengan diri kita, maka kenal Tuhannya. Terusnya R-nya itu roso. Roso pangroso, harus mengenal, harus memberikan roso welas asih kepada sesama, kata beliau tadi. Berarti semua ini adalah sebuah pitutur untuk kita semuanya, Mbah. Untuk eling, berarti merajuk kepada diri kita sendiri, bukan kuburan Semar yang di sini, tapi kubur dalam diri kita, gitu, Mbah. Oh, nggih. Berarti kan ini semua ini hanya sebuah teka-teki psiloka, perumpamaan, kiasan, ya. Jadi kalau orang-orang belum bisa mencerna ini, mungkin akan gagal paham lagi. Baik, Mbah. Nggih. Nggih. Baik, Mbah. Di mana, Mbah? Katanya di sana kita ditinggal sesuatu untuk pengingat-ingat, katanya kata beliau tadi. Di belah mana, Mbah? Apa, Mbah? Hah? Bukan. Bukan. Tadi dulu. Mbah. Oh. Tapi tadi kita katanya gini ya. Ditinggalkan sesuatu untuk pengeling-eling kita, katanya. Tapi sebelah mana? Tapi belum dikasih tahu, Mbah. Belum ditunjukin, apa kita harus usaha gitu? Apa kalau bang ini nih? Coba sini. Mungkin ini nih. Ya bukan? Iya. Mungkin di sana ditaruh di sini mungkin nih.
Sebentar Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nih jangan ada ularnya enggak? Takut ada ularnya. Aduh. Ini ya. Iya nih. Tuh. Kayak yang keter-keter ini ya. Tuh. Dikasih apa sih kita nih? Tuh. Wah, kalau dikasih batu akik doang, Heeh. bagaimana ini ya? Tar dulu nih. Pasti ada nih. Ini nih mungkin nih. Ada loh. Berat. Ini ya. Batu biasa ini ya. Tar dulu. Tapi kayak aneh nih. Kayak aneh. Tuh kan. Aneh. Kayak patung apa gitu. Patung Semar. Tuh kan. Oh iya ya. Tuh. Udah kita cuci aja dulu yuk. Cuci dulu. Mana ada air enggak? Coba keluar dulu nih ya. Iya. Cari yang longgar dulu nih. Ada. Alhamdulillah. Tadi dulu. Ini ada airnya ya. Mana? Ini ya. Oke. Aduh. Sebentar saya cuci dulu. Masa di sini udah lama banget sih. Jadi kayak gini udah nggak berwujud nih. Nggak bersih banget tapi nih. Yang penting kelihatan ini ya. Yang penting kelihatan ya. Oke. Gede ini ya. Gede. Loh. Ada kain juga apa? Ini nih, sebentar ya. Oke. Oke ya. Nih. Ya ini mirip Semar tapi nih. Semar mesem ini ya. Ya nggak tahu. Pokoknya patung mirip Semar gitu aja deh. Nah ini sebagai pengiring tadi penggambaran adalah kita sendiri, kesadaran kita yang harus seperti loyok kayak sosok Semar adalah makhluk kayangan. Makhluk kayang itu makhluk langit yang sedang diuji dalam ujian bumi ini gitu maksudnya. Dewa ya ini ya. Ya iya dewa, supaya pikirannya dewasa, jangan kerdil. Udah yuk, Bawa pulang ini ya. bawa pulang. Tapi aja besok dulu nih. Udah yuk, iya yuk. Oh ya nanti di anu ya. Iya yuk. Ada. Kirain dapat apa? Ini spektakuler banget ini ya. Ya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.